Halo guys, selamat sore. Perkenalkan nama saya Disti Mutiarani. Selamat datang di Tipot Tourism Podcast. Kali ini kita kedatangan sama dua bapak ini. Bukan bapak sih, lebih tepatnya bapak yang awet muda, ya nggak Pak? Oh, awet muda ya. Awet muda. Alhamdulillah awet muda kata bapaknya. Ada Bapak Ahmad Nawawi SOS MSC, lalu ada Bapak Firdaus Yurizal SST MM4. Oke, kita membahas mengenai perkembangan bisnis pariwisata. Untuk perkembangan bisnis pariwisata ini banyak banget ya Pak yang bisa kita angkat untuk pembahasannya. Nah, untuk Bapak sendiri, menurut Bapak gimana perkembangan bisnis pariwisata dari Indonesia dulu deh, baru kita masuk ke Riau, nanti kita perkecil ya Pak. Indonesia bagian mana tuh? Seluruh Indonesia mungkin Pak. Oh iya. Tapi dikasih contoh sedikit aja, nanti baru kita perkecil ke bagian Riau-nya. Dari kecilin Pak kedannya. Sekarang. Sama dulu Pak Fir dulu atau saya dulu? Bebas. Siapa yang mau duluan Pak? Oke. Saling melempar. Aduh. Oke. Ini untuk kapan sejak prasejarah atau sekarang? Sekarang aja Pak, karena kita udah masa kini. Saya tukang makan aja. Boleh Pak, boleh dimakan dulu. Oke, perkembangan pariwisata setelah COVID-19 ini alhamdulillah sangat menjanjikan sekali sebenarnya, terutama pada industri transportasinya lumayan bagus. Transportasi tersebut berkembang, apalagi pada ranah usaha perjalanan wisata atau travel. Nah, peminatnya terus mengalami peningkatan, jumlah mobilitas pergerakan juga semakin tinggi untuk Indonesia secara keseluruhan setelah COVID ini. Makanya kita memandang ini hal sangat positif sekali dalam industri pariwisata di Indonesia. Berarti perkembangannya itu dari semenjak setelah COVID itu udah mulai tinggi ya Pak? Udah sangat bagus sekali. Oke, udah sangat bagus banget. Tapi memang itu juga terjadi beberapa wilayah. Ya. Namun demikian, dalam segi masyarakatnya sendiri memang faktor ekonomi juga masih, faktor ekonomi masyarakat masih kategori lembab sih sebenarnya. Tapi faktor kategori industri pariwisatanya udah Benar. Jadi udah mulai berkembang sejak setelah pasca COVID itu. Nah, kalau untuk di Riau sendiri Pak, perkembangannya bagaimana? Apakah sudah mulai melonjak karena sudah selesai masa COVID, jadi para turis itu bisa aja datang kapan aja ya Pak? Nah, kalau di Riau agak berbeda sedikit. Oke. Nah, ini dia. Dalam perkembangan pariwisata di Riau ini gini ceritanya. Sebelum terjadi COVID-19 kemarin itu partisipasi pengembangan objek wisata mereka sangat gencar sekali. Hampir setiap kabupaten itu ada kawasan objek wisata baru yang keterlibatan masyarakatnya sangat tinggi sekali. Itu tidak bisa dipungkiri. Pok Darwis, kelompok sadar wisata berjamur hidup dengan bagus sekali itu. Tapi setelah terjadinya COVID-19 ini agak mereka agak sedikit down kayak gitu dan mengakibatkan banyak objek-objek wisata lama yang dulu itu mengalami penurunan karena mereka belum sempat bangkit lagi. Nah, itu untuk objek wisata. Namun demikian, kalau di Kota Pekanbaru sendiri seperti hotel, kuliner itu tidak berpengaruh sampai hari ini juga. Sektor pajak daripada kuliner dan akomodasi itu masih sangat bagus sekali gitu. Nah, termasuk di usaha tour and travel. Oke, berarti untuk di Riau sendiri tuh udah ada ya Pak bantuan dari pemerintah itu untuk lebih memperhatikan di desa-desa wisata atau seperti apa Pak? Pemerintah tetap melaksanakan namanya sosialisasi, pelatihan mengenai sadar wisata, mengenai pengelolaan objek wisata dan lain sebagainya, baik itu dari pemerintah Provinsi Riau, baik pemerintah daerah, kota maupun kabupaten terus melakukan pelatihan kelompok-kelompok sadar wisata dengan cara pelatihan, studi banding dan lain sebagainya. Luar biasa sekarang. Tapi setelah COVID-19 kita melihat setelah COVID-19 terjadi peningkatan partisipasi dan pendapatan juga. Oke, berarti memang dampak dari partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk desa wisata, untuk mengembangkan beberapa yang harus dikembangkan dari desa wisata tersebut. Nah,
kembali lagi bersama Bapak Firdaus Rizal. Saya ingin bertanya, Pak. Apa tanya? Oke, Bapak ini kan di bagian bisnis pariwisata. Tentu banyak ada akomodasi, baik itu makanan, hotel mungkin ataupun kayak semacam wisma, dan ada juga untuk transportasinya. Nah itu gimana, Pak? Apanya gimana? Perkembangannya, Pak. Entah. Perkembangannya. Ya kalau kita lihat sekarang kan zamannya udah maju sekarang. Iya. Banyak artificial intelligence udah marak sekarang. Tapi kalau kita lihat di kita, destinasi-destinasi wisata kita itu udah masih konsepnya model lama. Oke. Masih model lama, datang orang dari rumahnya, pergi ke sini, habisin bener. waktu sebentar, belanja ini belanja, pulang lagi. Di situ banyak orang berperan, ada si guide-nya lah. Benar. Nah, tapi kan kita nggak melulu terikat dengan cara-cara seperti itu. Kita ngikut Iya. kepada perkembangan-perkembangan zaman kan. Iya. Kalau sekarang banyak orang yang mengaplikasikan teknologi itu untuk membantu usaha-usaha mereka. Jadi semakin mudah, semakin nyaman. Kalau di perjalanan itu perjalanannya semakin cepat, semakin banyak yang bisa diangkut, semakin mudah, semakin nyaman. Oke. Nah, Untuk di Riau sendiri, Pak, Di untuk Riau. teknologi itu udah mulai berkembang nggak, Pak? Atau dia masih menggunakan metode-metode lama? ya kalau kita lihat secara umum masih begitu aja. Kalau Oke. waktu kalian belum lahir dulu, saya ingat saya itu pergi pacaran, Oh, telepon pacaran. pakai koin. Koin itu dilubangin, Ya. masukin ke telepon, tek. Nah, Oh, dikasih tali gitu, Pak? kasih tali. Oh, ditarik lagi. Tali, Nah, tarik. ini pelajaran nih. Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Mungkin nggak di ada, zaman kan? Bapak masih ada ya, Pak? Nah, sejak munculnya ini Handphone, handphone teknologi. ini banyak fungsi-fungsi lama itu Bener. tergantikan. Perangko tak ada lagi sekarang. Iya. Kemudian telepon tadi tak ada. Iya, benar. Wartel tak ada. Ntar lagi warnet tak ada. Oh iya. Karena udah teknologi handphone Iya. ya, Pak. Lebih mandiri Bentar lagi. banyak yang pensiun. Kawan-kawan kita dari pariwisata ini banyak yang pensiun. Oke. Tour guide itu bisa jadi pensiun. Benar. Tidak ada lagi pekerjaan itu. Karena sudah ada Karena teknologi. dibantu oleh ini. Ya. Jadi teknologi itu sangat Nah, pesat. jadi mungkin saat ini biayanya mahal Oke. untuk mengaplikasikan, untuk mengadopsi itu semua teknologi ya. Tetapi lama kelamaan itu kan harganya akan murah. Iya. Siapapun bisa mengakses itu. Ya, enak dong. Membantu sekali. Kalau kalian pernah baca buku cerita, judulnya, kalian suka baca novel nggak sih? Suka. Tapi saya novel yang romantis, Pak. Romantis. Ini science fiction, Oke. canggih. Ya, Origin kalau saya nggak Wah. salah judulnya. Benar. Yang nulisnya itu Dan Brown. Nah, di situ diceritakan objek wisata, di situ destinasi di Spanyol, sebuah museum. Jadi orang di situ tidak lagi pakai tour guide, Oke. pakai yang namanya kuping. Hmm. Kuping, di dalam kuping itu terintegrasi artificial intelligence sebagai pengganti guide-nya. Di dalamnya dilengkapi dengan teknologi GPS. Hmm. Jadi dalam cerita itu masih cerita itu kan, nggak tahu saya betul apa enggak kan. Tapi Jadi itu belum tahu. sebagai angan-angan, sebagai cita-cita di masa depan kan Oke. bisa saja terjadi. Oke. Jadi dalam cerita itu ada di sini, ada koleksi ini, ada koleksi ini, ada koleksi itu. Ketika si wisatawan berada di sini, sistemnya memberitahu koordinatnya di situ, ini yang harus diceritakan pindah ke sini, pindah. Jadi tanpa guide itu private sekali. Nah, pensiunlah yang namanya guide Benar. kalau itu sudah berkembang nanti. Sekarang sih belum. Jadi kalau menurut Bapak, apakah itu akan bisa terrealisasikan, Pak? Oh, saya yakin. Oh, Bapak itu yakin? akan ada nanti. Oke. Berarti untuk para pebisnis, wisatawan itu gimana, Pak? Nah, sering-seringlah lihat-lihat Oke. perkembangan-perkembangan itu. Mana yang bisa kita tarik, aplikasikan. Mana yang bisa kita akomodasi, kita pakai untuk membantu kita juga dan untuk memberikan kenyamanan kepada tamunya. Oke, jadi kita diharuskan untuk lebih melek terhadap teknologi ya, Pak ya. Karena perkembangan sekarang ini udah semakin maju. Iya, Orang kadang tidak perlu lagi guidingnya, Pak. nggak perlu lagi. Karena udah teknologi itu udah luar Ada biasa sebuah sekali. film saya lihat How People to Travel in the Future, di masa depan. Itu semacam iklan tapi bagus. Hanya modal ponsel saja, pesan tiket di situ, atur tempat duduk di situ, pesan makanan di pesawat di situ,
kemudian lounge-nya di mana, apa yang mau dipesan di situ, di pesawat dia butuh layanan apa di situ, hotelnya di situ, cuma satu tombol-tombol gitu. Oke, hanya dengan tombol saja semuanya dapat Biro terjangkau. perjalanan wisata tutup suatu saat nanti. Oke, kita jadi dagdikduk ya, karena kita para pelaku wisata ini Pak. Teknologi loh itu. Iya, Nah. tidak bisa melawan dengan teknologi, tapi kita bisa mengimbanginya, ya nggak Ya, Pak? paling tidak Iya, itulah paling kita- tidak kita bisa mengimbangi. Kita harus melek gitu. Oke, kita harus Karena melek. dunia akan berubah ke sana. Oke, menurut Bapak, gimana cara bersaing dalam dunia bisnis? Karena ini banyak banget ya Pak, bisnis apalagi di bidang pariwisata. Di Indonesia ini banyak banget objek-objek wisata yang kadang hal yang sepele aja bisa dijadikan bisnis. Misalnya, Misalnya, ada tempat wisata, tiba-tiba kita udah buka kedai. Kita udah buka tempat kayak makanan, padahal dia nggak tahu di situ ada objek wisata atau enggak, yang penting buka aja. Ada objek wisata pasti ada orangnya. masa macam itu? Tengah hutan buka kedai orang gila yang bisa. Ada kadang Pak, tiba-tiba semua ada dalam objek wisata itu Pak. Ya, tapi kan destinasi objeknya sudah ada. Bener. Bukan tiba-tiba buka hutan di tengah semak gitu. Jadi kata Pak Fir tadi ada satu filosofi yang mengatakan kalau dunia ini akan mengalami perubahan. Seandainya tidak terjadi perubahan, maka itulah sebuah perubahan. Boleh makan. Nah, Boleh Pak. artinya Silakan. apa? Dunia itu akan terus berubah. Baik itu manusianya, teknologinya, keadaan ekonominya, dan cara hidupnya pasti akan berubah. Seandainya itu tidak terjadi perubahan, itu tidak terjadi, maka itulah perubahan sebenarnya. Karena tidak berubah sama sekali. Nah, itu kata-kata filsafat tadi. Nah, balik pertanyaan tadi mengenai persaingan industri pariwisata. Nah, industri pariwisata tadi, kita kan industri pariwisata itu sangat luas sekali. Benar. Itu ada bidang akomodasi, itu pasti akan ada persaingan antara hotel berbintang dan non berbintang. Sekarang ada ya banyak hotel berbintang bermunculan, baik itu Wisma dan lain sebagainya. Di daerah desa pun sama, ada homestay dan lain sebagainya. Terus mengalami persaingan dan luar biasa. Terus di ranah kuliner juga, kuliner lokal juga akan bersaing dengan kuliner-kuliner yang ada dari luar dan kuliner secara instan. Kita kalau ke objek wisata sekarang kuliner yang disajikan lagi bukan berkhas atau lokal, bukan berkhas lokal lagi, tapi kecenderungannya adalah pop mie dan lain sebagainya, mie instan seperti itu yang terjadi. Nah, itu dalam segi kuliner maupun akomodasi. Nah, bagaimana dengan industri lain, jasa lain seperti usaha perjalanan wisata, apakah terjadi persaingan? Nah, tidak ada dalam dunia ini kalau bisnis itu tidak ada persaingan, itu lebih gawat lagi. Berarti itu balik kita zaman Belanda, namanya kegiatan monopoli tadi. Itu pasti tidak ada sangat bagus. Tapi persaingan itu akan menciptakan suatu perubahan yang sifatnya positif. Kalau tanpa persaingan itu dia akan merasa nyaman dan itu terjadi kemunduran. Tapi kalau banyak timbul persaingan dalam dunia industri pariwisata khususnya, dia akan berdampak positif karena dengan demikian antara satu industri dengan industri lain atau sama-sama satu industri itu akan melakukan pembenahan, perbaikan pelayanan, perbaikan harga dan lain sebagainya. Itu saya kira itu sangat positif sekali, bukan itu masalah bencana seperti itu. Tapi demikian apa kata Pak Firdaus tadi, bahwa manusia itu harus mengikuti perubahan zaman. Tapi seandainya tidak mengikuti perubahan zaman, maka dia akan tergilas. Apa tuh? Itu yang terjadi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, menurut Bapak, Saya lagi. boleh terserah siapa aja yang bisa jawab. Karena ini dua orang ini sangat banyak sekali ilmunya. Jadi kita alhamdulillah mendapatkan pemateri yang luar biasa. Menurut Bapak, untuk desa wisata sendiri, karena beberapa hari kemarin kita ada ya Pak ke Siak gitu ke desa wisata. Nah itu memang dia tuh homestaynya itu di rumah masyarakat ya Pak. Jadi kita tahu bagaimana kehidupan masyarakat di sana, lalu apa-apa saja tentang kesenian di sana dan hal-hal yang memang sebenarnya itu adalah daya tarik dari desa itu. Nah itu menurut Bapak gimana? Saya. Ya. Oh, bisa Nanti jawab setelah ya? itu Bapak ya. Apa tadi? Desa wisata Pak. Desa wisata. Ya. Nah gini, desa wisata di Riau ini mungkin berkisar dari antara sekitar 150 desa wisata, baik itu terdaftar maupun tidak terdaftarnya. Banyak, setiap kabupaten kota terdapat desa wisata yang baru kayak gitu. Banyak sekali gitu. Yang kemarin terakhir kita pergi ke desa wisata Sungai Mempurah di Kabupaten Siak tadi. Itu alhamdulillah sangat bagus, itu mereka menonjolkan kekhasan budaya masyarakat setempat. Namun demikian, gini,
Di Riau sendiri punya permasalahan kayak gitu. Ini masalah pangsa pasarnya. Di Riau itu memang banyak desa wisata, namun demikian yang datang itu sedikit. Karena kita rata-rata belahan barat Indonesia ini sifat kita masih mass tourism, belum masuk ke spesialis interest tourism. Nah, kemarin Pak Firdaus mengkritik mengenai desa wisata itu, bukan desa wisatanya dikritik, tapi pengunjungnya yang dikritik. Pengunjungnya. Karena membayar terlalu murah terhadap suatu desa wisata. Akibatnya Pak Prim katakan kemarin, keuntungan yang didapat oleh desa wisata itu sangat tipis sekali seperti ini, katanya seperti itu. Nah, masyarakat di sini di Riau khususnya, desa wisata itu bukan hanya sebagai untuk mencarikan finansial, tapi untuk memperkenalkan. Pariwisata itu adalah media promosi Benar. untuk desanya. Nah, di sini baru masuk ke level itu. Belum masuk level di mana mereka mencari finansial melalui program pariwisatanya. Untuk Pak Fir sendiri, Apa nah kata Pak Wawi, Bapak mengkritik mengenai pengunjung yang datang ke desa wisata tersebut. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Iya, kalau itu kan harganya murah sekali. Oke, murah. Padahal untuk menyelenggarakan program-program seperti Iya. itu kan rumit. Benar. Nah, kita ya saya sih yang bayar. Kemarin kita bareng kan. Iya. Murah, Oke, itu terbilang murah ya, Pak? sangat murah. Sangat murah karena dia menyajikan hal yang luar biasa ya, Pak. Macam-macam kan. Nah, Ada ke sini, ada ke situ, ada ke sini, ada yang susur-susur sungai, Benar. kita di rumah dihidangkan ini, dihidangkan itu, ada diajak pergi ke Siak main tenun-tenun, apalagi kemarin Main sampah-sampah, sampan-sampan, banyak. masuk ke istana. kunjungan ke makam. Nah, banyak. Tapi kok bayarnya murah kita gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apa motivasinya mereka menetapkan harga rendah seperti itu, mungkin untuk sebagai apa nih? Pengenalan. Memperkenalkan loh, kami ada loh di sini. Kami ada gitu. Kami ada untuk didatangi oleh wisatawan-wisatawan yang ada di Pekanbaru atau di Riau ini. Nah, itu gimana menurut Bapak? Karena itu kalau sekedar memperkenalkan, semua orang kadang untuk memperkenalkan itu, tapi apakah dampak positif dari mereka hanya memperkenalkan saja gitu, Pak? Ya sebenarnya konsep desa wisata ini kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, benar. Awalnya digaungkan kan untuk itu. Jadi mungkin tidak untuk pendapatan utama mereka di wisata itu. Mungkin di situ mereka punya ternak, punya sawah. Kalau lagi kosong sepi-sepi ya bermain-mainlah sedikit ke wisata, ada tambahan gitu kan. Bukan pekerjaan utama yang disasar. Tapi kalau mau jadikan pekerjaan utama ya silahkan juga, tak apa. Nah, tapi masalahnya itulah keseriusan mungkin ya saya lihat. Tak banyak orang yang di masyarakat desa ini yang serius mengelola, mengembangkan desa wisata itu. Jadi status desa wisata ini didapatkan, didaftarkan hanya supaya bantuan dari negara cair, dapat duit. Nah, tapi enggak, apa istilahnya itu, tidak diselenggarakan betul-betul. Oh, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan, Itu seperti apa, Pak? enggak dikerjakan benar-benar sebagai desa wisata gitu, tidak dibuat, dirancang programnya macam apa itu. Jadi kebanyakan orang ini mendaftarkan kampungnya jadi desa wisata untuk sekedar dapat bantuan itu. Oke, berarti memang karena kurang ilmu, Pak. Bukan kurang ilmu juga, ilmu Jadi banyak di Google, belajar banyak, internet sekarang nih. Jadi itu kenapa, Pak, bisa menjadi kayak Mungkin- kurang sungguh-sungguh ini, Pak? Mungkin sedikit dapatnya duitnya, lebih banyak dia tanam sawit lagi. Iya, mungkin aja gitu ya, Pak. Berapa lah dapatnya dari itu, kemarin murah kan? Tapi sebenarnya kalau digali lebih lagi, Pak, mungkin manfaat dari desa wisata ini bagi penduduk itu bisa nggak melebihi dari pendapatan sawit gitu, Pak? Tergantung juga. Kan ini kita belajar besar bisnis dong. ya, kita belajar bisnis, Pak. Kalau itu memang pasarnya tinggi, Ya. harganya mahal, bisa jadi. Oke, berarti bisa mengalahkan sawit ya, Bisa Pak, untuk desa mengalahkan wisata sawit. ini. Bisa Berarti jadi. cukup menjanjikan Dan di juga saat ya, yang Pak. bersamaan sawitnya harganya ngedrop. Nah, Bisa kan? jadi semakin naik desa wisatanya ya, Pak, karena sawitnya turun. Tapi mungkin ya saya ngelihatnya begitu sih. Orang-orang ini nggak serius di masyarakat kampung ini. Jadi kalau kita ada yang mau datang situ baru dibenahi atau dia apa. Kalau enggak begitu. Jadi seharusnya Gitu-gitu dipersiapkan dulu ya, Pak, harus dijaga dan dirawat itu. Continuity-nya itu harus ada. Oke. Jangan hidup sekarang mati besok. Hidup mati lagi, hidup mati lagi. Nah, ini dia harus diperhatikan ya, Pak. Nah, kira-kira apa lagi yang harus diperhatikan untuk desa wisata ini, Pak, sebagai pembenahan untuk mereka juga?
paling yang mau dibenahi. Ya siapa tahu untuk penjagaannya harus seperti ini. Jadi kalau misalkan ada tamunya kadang seperti di ini. desa wisata itu yang mungkin desa wisata yang sudah punya nama, Oke. udah ramai dikunjungi banyak orang datang, itu yang susah itu rebutan duitnya. Oke. Misalnya kok rumah dia terus yang dipakai untuk nginap. Oh, ada irinya gitu, Pak. Nah, itu macam yang kemarin nih, kenapa perahu kami tak dipakai? Iya. Nah, cemburuan-cemburuan macam itu tuh. Jadi- Jadi mengkoordinasikan orang-orang yang terlibat di situ bukan kerjaan mudah. Iya, benar. Susah. Harus siapa yang ngatur orang punya orang-orang dituakan mungkin ya. Tahu lah saya Konflik. gimana. Iya, konflik. Konflik. Kenapa mak otong itu aja yang makanannya dipesan, makanan tempat saya tak enak apa? Ya kadang-kadang kan orang ada yang rumahnya itu memang di pinggir jalan masuk. Jadi kebetulan orang baru datang ke situ, udahlah di situ aja. Karena Banyak dekat, dekat, berjalan. dipilih. Nah, kalau di beberapa tempat dia sudah ada orang yang mengkoordinasikan itu, membagi jatah siapa lagi, jatah siapa lagi, jatah siapa lagi. Jadi walaupun udah diusahakan macam itu juga masih berkelahi, Oke, jadi ada perebutan. rebutan. Rebutan. Nah, itu gimana, Pak? Cara untuk Katanya oke. dia ini tetua kampung. Oh, ketua kampung. Nah, Pak Wawe ini ketua kampung. tetua bukan ketua. Bukan ketua tapi tetua. Tetua Tetua kampung. kampung. Nah, Pak Wawe ini tetua kampung pasti paham mengenai konflik-konflik yang terjadi di Iya. kampung desa wisata ini ya, Pak. Gimana cara benahinya? Nah, gimana cara benahinya? Kadang yang satu ini dapat nih jobnya, tapi yang temennya enggak. Tapi ini terus nih. Nah, gimana cara benahinya, Pak? Tunggu dulu, kamu mewawancarai saya sekarang ini, saya sebagai dosen, Bebas, saya Pak. sebagai praktisi pariwisata, saya tetua kampung atau pelakunya. Langsung include-kan aja, Pak. Boleh dari berbagai pihak. Oke, ya apa jawab pertanyaan pertama tadi mengenai keseriusan mengenai pengelolaan desa wisata. Jadi pertanyaannya mana untung antara sawit dengan pengelolaan desa wisata? Itu pertanyaan pertama tadi. Masalah itu sebenarnya di Riau, kalau Riau kita ngomong Riau, kita tidak ngomong di luar Riau itu. Di Riau ini pertama kalau lihat potensi wisatanya boleh kategorinya itu bila dibandingkan dengan tetangga dan lain sebagainya itu masih masih faktor berkembang lah seperti itu kan. Karena pariwisata terutama desa wisata di Riau itu tidak sifatnya sesuatu yang harus diprioritaskan. Karena gini, pendapatan kita di sektor sawit, industri, perkebunan itu sangat tinggi sekali. Banyak. Jadi mereka tidak seperti yang tempat lain yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan pariwisata karena pendapatan sektor lain itu lebih menjanjikan bagi mereka. Nah, bagaimana seandainya dikelola dengan baik itu bisa jadi itu menjadi prioritas. Karena pendapatan pariwisata itu kita harus melihat dua faktor. Namanya faktor pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Nah, pendapatan langsung ya bagus. Ada beberapa objek wisata yang menjadi desa wisata seperti Teluk Jering, Pulau Cinta. Iya. Nah, itu pendapatan dulunya menjadi petani dan menjadi peternak, tapi sekarang menjadi sektor industri pariwisata. Sekarang lihat bagaimana Berkembangnya. perkembangan luar biasa sekali, sangat signifikan dan sangat bagus juga itu. Itu yang berhasil kayak gitu. Itu mereka mengelola secara keseriusan, bukan hanya mengambil mengambil bantuan pemerintah, hanya pelatihan dan sebagainya. Itu dikelola secara bagus. Nah, namun demikian pengelolaan desa wisata juga mengalami terjadi konflik-konflik internal oleh mereka antara sesama kelompok sadar wisata dengan pemerintah desa dan lain sebagainya. Terus antara masyarakat itu sendiri berkonflik seperti itu sering terjadi dan banyak desa wisata tutup, objek wisata tutup itu karena faktor konflik tersebut. Banyak sekali terjadi. Apalagi setelah Covid kemarin itu semua bubar semuanya kan. Kampungnya ada tak? Setiap pekan baru, Pak. Desa wisata kan baru ada. Desa wisata pekan baru ada. Konflik seperti itu. Nah, apa konflik seperti ini? Ini kadang-kadang ketidakpahaman mengenai konsep pariwisata itu sendiri kayak gitu. Nah, contoh kayak gini tadi kan antara Pok Darwis sama desa. Karena mereka tidak tahu bahwa Pok Darwis itu harus berada di dalam desa itu sendiri. Contohnya desanya di atas, di bawah desanya itu harus menyalurkan ke Bundes, Badan Usaha Milik Desa, dan disalurkan lagi ke Pok Darwis sebagai usaha pariwisatanya. Itu kan secara hierarki, tapi secara ini tidak
runutkan dengan bagus, ini juga akan terjadi konflik. Nah, bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasi yang pertama, kita pernah belajar mengenai community based tourism, yaitu namanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Nah, kalau terlibat, masyarakat itu merasa terlibat, otomatis dia akan merasa memiliki, dan di saat mereka merasa memiliki, mereka pasti akan merasa wajib untuk dikembangkan dengan bagus. Nah, ingat, pendapatan sektor pariwisata di desa wisata kita harus bagi dua, antara pendapatan langsung dengan pendapatan tidak langsung. Secara langsung kita akan bayar, tapi kita tidak pernah belajar kemarin berapa aku harus dibeli dalam satu desa tersebut, berapa pok mie yang malam-malam kemarin kita beli, berapa sosis yang telah kita beli, kayak gitu. Itu kan tidak terhitung dengan bagus gitu. Tapi kan itu adalah pendapatan secara tidak langsungnya, kayak gitu, ada juga gitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah keuntungannya bisa mengalahin dari sektor lainnya? Di Riau itu agak kategori itu sukar untuk dilakukan. Harga sawit kalau terus meningkat itu luar biasa. Karena gini, satu hari bekerja di Riau di sektor sawit aja ini itu menghasilkan 300.000. Itu pegawainya. Itu pegawainya. Bukan juragannya. Bukan juragannya. Itu tukang dodos. Itu tukang dodosnya 300.000 itu, tukang Pak. dodos sama tukang angkong. Nah, Kroco-kroco. jadi pendapatan sektor pertanian di Riau juga tinggi, pendapatan perkebunan juga tinggi. Nanti kenapa Riau berusaha untuk mengembangkan sektor pariwisata? Karena sini adalah media mempromosikan suatu wilayah, suatu desa. Ya, itu seperti itu. Oke, luar biasa banget. Boleh diminum dulu Pak sebelum ke pertanyaan terakhir. Haus saya ada. Boleh diminum dulu Pak. Satu lagi boleh. Ada. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Nah, saya kan sebagai anak muda juga ya. Anak Pak. muda? Anak muda dong Pak. Tapi kayaknya Bapak awet muda juga. Enggak Pak? Saya 17 tahun. Oh, 17 tahun. Tapi Kalau Pak 20 Awet? tahun lalu. Oh, ini 16 tahun. Enggak, saya 17. Sweet 17. Sama, rupanya dua-duanya di Sweet 17. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak, untuk anak muda sendiri, apa yang harus disiapkan untuk menghadapi sektor pariwisata ini? Karena udah termasuk teknologinya udah nih. Belajar. Udah belajar. Oke, belajar Pak. Belajar. Jangan malas-malas, jangan nggak mau ngikut yang arus yang terbaru. Oh, dia ada yang baru di sini, biarinlah. Nggak mau, nggak, belajar aja kuncinya. Mau ikut terlibat yang baru-baru, belajar yang baru-baru, semua yang baru diketahui. Sekarang apa sih yang nggak bisa diketahui? Melalui handphone bisa semua ya Melalui Pak? handphone, melalui komputer kita bisa tahu semua. Nah, itulah siap. Tak ada duit, banyak cara. Misalnya kalian mau jadi pengusaha, tak ada duit nih sekarang nih, gimana caranya? Bisa juga. Oke, yang penting belajar ya Pak dan Ya. mau berusaha. Kalau untuk Pak Wawi sendiri, apa yang harus disiapkan untuk anak muda? Anak muda. Bapak juga muda. Anak muda. Ini dari sektor pariwisata nih ya? Iya benar. Oke, sektor pariwisata kata Pak Fir tadi ya, bahwa teknologi itu akan terus berubah untuk semasa lain. Guide mungkin akan berubah nantinya, termasuk travel juga akan berubah. Cara mereka menggunakan akomodasi juga akan berubah. Cara mereka belanja juga akan berubah. Cara orang berjalan, bertraveling juga berubah. Dia terus akan berubah. Seandainya kita menentang perubahan ini, kita yang akan terjelas. Jadi semua teknologi harus diikutin, perubahan harus kita ikutin dengan kemampuan kita masing-masing. Kita harus ikuti perubahan tersebut. Pariwisata juga akan bisa mulai perubahan. Zaman kami berbeda dengan zaman kalian nantinya. Kan kami sangat positif untuk itu. Kami nanti akan adalah menjadi orang-orang yang jadul karena konsep kami akan tertinggal. Seperti itu tadi konsep kami apa? Community based tourism, waduh, ekowisata sustainable seperti itu. Ada teori-teori itu kami akan mengalami kemunduran. Teori kalian akan lebih bagus lagi nanti dengan perubahan. Tapi ingat, kegiatan pariwisata akan berkorelasi lurus dengan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat makin meningkat, dan makin meningkat juga kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata akan berkorelasi juga dengan teknologi. Tapi satu yang tidak akan berubah, yaitu hospitality. Apa itu dia? Kemampuan kita melayani orang. Ini yang paling penting. Ini yang harus kita siapkan. Pelajari semua teknologi, pelajari cara bisnisnya, tapi hospitality tetap kita kedepankan. Oke, hospitality nomor 1 ya Pak, dibanding dari teknologi dan beberapa perkembangan Itu nggak lain. boleh hilang. Nggak boleh hilang.
Bener, nggak boleh marah-marah Pak. Kalau marah-marah nanti cepat tua, katanya 17 tahun ya Pak. Namanya anak muda ya. Oke, anak muda. Jadi kita berbincang mengenai anak muda Pak. Nah, satu lagi deh untuk penutup. Kira-kira apa kata-kata motivasi Bapak atau kata-kata yang luar biasa dari Bapak mengenai pariwisata ini? Motivasi yang luar biasa dari saya. Boleh aja Pak, kata-kata apapun tentang pariwisata. Ya kalau untuk kalian yang mahasiswa cepatlah tamat. Jangan Oke, Emak. boleh didengar. emak kalian itu di kampung, bapak emak kalian itu jual sawah, jual kebun untuk biaya sekolah kalian tak tamat-tamat. Nah, cepat tamat. Harus cepat tamat ya Pak. Iya. Terutama anak Universitas Riau Pak. Iya. Oke, anak Universitas Riau ini ya, yang pariwisata ya Pak. Khususnya. Oh, khususnya pariwisata. Umumnya semua. Harus cepat tamat. Dia bapaknya jual motor di kampung, jual sawah untuk biaya beli handphone kalian di sini, bayar uang SPP kalian ya, kalian berleha-leha di sini. Kasihan sama mak bapak di kampung. Udah. Namanya hima-himanya. Ada hima Lama terutama ya, juga. Tapi hima rata-rata cepat loh Pak. Dulu hima tamat lama-lama. Harus membalancekan Pak antara hima, kuliah dan orang rumah. Nah, untuk Pak Rajin-rajin lah kalian belajar biar cepat tamat. harus rajin Nah, berani. belajar. Jangan takut-takut connecting sama kampus tuh. Oke. Karena putus koneksi kalian sama kampus ya malas tuh datang. Datang ke kampus nggak apa-apa, sekedar duduk di kantin aja nggak apa-apa. Tapi Bapak datang bilangin saya sini. ya, Pak? Iya, aduh lagi malas baca buku hari ini. Mau datang aja ke kampus, mau duduk di pojok situ, mau duduk di kantin. Oke, banyak tempat yang bisa Hubungan duduk. dengan kampus itu tetap terjaga. Oke, Itu. setiap hari ke kampus Biar berarti cepat ya tamat. Pak. Oke, untuk Pak Wawi sendiri. Pariwisata berkorelasi lurus dengan pembangunan. Oke. Mahasiswa sukses berkorelasi lurus dengan kemampuan. Jangan pernah berhenti belajar. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Pak udah mau nemenin saya untuk podcast kali ini. Oh, iya. Nanti mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi ya Pak. Boleh. Berbicara mengenai hal tentang wisata yang lebih jauh lagi. Boleh. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak.